Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Mahadun, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Mar'ah. Saya mahasiswa dari semester 3A di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang filsafat ilmu pendidikan Islam, yaitu materi ke-9. Nah, materi ke-9 ini kita akan membahas tentang keanekaragaman pendekatan pembelajaran, metode, lalu model pembelajaran pada pendidikan Islam. Kita akan membahas ada beberapa cabang, yaitu ada 4 cabang yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian pendekatan inovatif, model pendekatannya, dan juga metodenya. Ini merupakan sebuah peta konsep yang sudah saya buat tentang judul ke-9. Pertama adalah pengertian pendekatan inovatif. Pengertian pendekatan inovatif merupakan bagaimana kita cara mengajar untuk menggunakan metode yang sangat kreatif dan inovatif, dan juga dapat berdampak pada peserta didik. Selanjutnya yaitu model. Nah, ada beberapa model dengan cara-cara baru yang kreatif dan juga partisipasi para siswa itu sangat antusias, teman-teman. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang dapat dilakukan itu dengan cara diskusi kelompok, dengan tanya jawab, dengan inquiry, yaitu menemukan sesuatu yang ada pada di sekitar kita. Selanjutnya pada cabang kedua adalah keanekaragaman pendidikan pembelajaran, strategi, metode, dan juga model. Kita akan bahas yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, berorientasi kepada peserta didik yang pastinya guru hanya menjadi fasilitator atau pembimbing pada kelas tersebut. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi yang pertama adalah untuk merubah tingkah laku peserta didik agar dapat berpikir dan juga kemampuannya semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pemilihan cara pendekatan dan juga penerapan norma. Selanjutnya yaitu metode yang sudah kita ceritakan, yang sudah saya bahas, bahwasanya bisa menggunakan metode demonstrasi, diskusi, inquiry, dan juga selainnya. Selanjutnya adalah model. Nah, model ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dikotomi. Metode dikotomi ini merupakan model yang memandang kehidupan dengan sangat sederhana, hanya dari 2 sisi, laki-laki ya perempuan, dan juga ada dan tidak ada, sehingga itu kurang bervariasi ya. Tapi ada lagi model yang dinamakan mekanisme, yaitu sebuah model yang memandang kehidupan dari berbagai aspek. Jadi tidak hanya laki-laki perempuan, ada atau tidak ada, bagus atau tidak bagus. Nah, ini pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan nilai-nilai kehidupan, itu pada model mekanisme. Selanjutnya yang ketiga adalah model multikultural, yaitu proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan gender, dan juga keadilan seluruh budaya atau keadilan seluruh hal. Nah, pendidikan Islam ini multikultural karena diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penyangga bagi kerukunan umat yang beragama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penggunaan suatu pendekatan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa dan juga guru. Selanjutnya ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan dengan pengalaman, pendekatan dengan pembiasaan rasional, fungsional. Ada beberapa metode yang sudah dijelaskan, maksudnya ada metode inquiry, metode diskusi, sosiodrama, lalu ada eksperimen.
Nah, ini praktek ya kalau eksperimen. Selanjutnya yaitu ada beberapa strategi pembelajaran, yaitu untuk membuat apa sih strateginya? Contoh strateginya kita membuat penjadwalan pada kegiatan sekolah, terus membuat catatan kemajuan belajar siswa. Sudah ada progres nggak pada siswa kita? Nah, juga pengelolaan motivasi peserta didik. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa menjadi sang pengelola motivasinya para peserta didik. Kita juga harus menyemangati para peserta didik. Begitu. Selanjutnya yaitu menilai dan menentukan penggunaan metode pendidikan Islam dan juga memberikannya secara konkret. Contohnya adalah dasar umum. Dasar umum pada pendidikan Islam yang pertama adalah secara agamis, filosofis, sosiokultural, dan juga saintifik secara ilmu teknologi atau ilmu pengetahuannya. Selanjutnya yaitu prinsip. Prinsip metode terbagi menjadi mendukung efektivitas, memperhati prinsip metode pendidikan Islam. Yang ketiga adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan ini yaitu pendidikan Islam harus bisa lebih mengefektifkan. Jika guru dan murid merasa tidak nyaman, berarti kita harus efektif biar sama-sama nyaman. Selanjutnya yaitu beberapa metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang sering digunakan menggunakan metode qudwah. Metode qudwah ini membahas tentang bagaimana kita memberikan sebuah metode dengan cara diikutsertakan dengan teladan. Ketauladanan metode yaitu menyampaikan informasi kepada para peserta didik, lalu metode diskusi, bagaimana kita cara belajar untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada sekitar kita, lalu ada metode demonstrasi yaitu menggunakan benda atau bahan ajar lainnya untuk memberikan pemahaman pada peserta didik, lalu ada metode pembiasaan, membiasakan anak didik ini agar bisa berpikir, maka bisa dengan cara metode eksperimen, metode inquiry, cara menemukan, eksperimen pada pengalaman masing-masing pada peserta didik. Nah, itu teman-teman merupakan materi ke-9, yaitu tentang pendekatan pembelajaran secara inovatif, dan ada beberapa pendekatan pembelajaran yang lain, ada secara metodenya, modelnya, strategi bagaimana untuk mencapai kegiatan pendidikan Islam ini. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, itu merupakan yang sudah saya jelaskan materi-materi pada filsafat ilmu pendidikan Islam sesuai dengan peta konsep yang saya buat dan juga peta imajinasi yang terkumpul pada mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton video saya tentang mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Saya Agnia Mar'ah, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dan juga materi yang belum saya cermati secara teliti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agnia Mar'ah, terima kasih dan undur diri pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.